N'Golo Kante dan pelajaran dari bangku cadangan. Tidak semua kisah hebat lahir dari mereka yang mencetak gol. Tidak semua legenda dikenang karena trofi yang diangkat atau medali yang dikalungkan di lehernya. Sebagian justru dikenang karena sikapnya ketika dunia tidak lagi memberinya panggung. Begitulah N'Golo Kante di Piala Dunia 2026. Ia datang bukan sebagai pemain sembarangan. Di pundaknya melekat status juara dunia 2018, juara Liga Champions, juara Liga Inggris bersama dua klub berbeda, serta salah satu gelandang bertahan terbaik yang pernah dimiliki Prancis. Pengalamannya menjadi modal yang diyakini dapat membantu Les Bleus mengejar gelar dunia kedua dalam 8 tahun terakhir. Namun, kenyataan berkata lain. Pertandingan pertama berlalu, kemudian pertandingan kedua. Babak gugur dimulai. Perempat final, semifinal, hingga laga perebutan tempat ketiga. Nama N'Golo Kante tak pernah dipanggil untuk masuk lapangan, bahkan tidak untuk 1 menit tambahan waktu, tidak untuk mengamankan keunggulan, tidak pula sebagai penghormatan kepada seorang legenda, 1 detik pun tidak. Bagi sebagian pemain, keputusan seperti itu mungkin terasa sebagai penghinaan. Mereka akan menunjukkan wajah masam, membuang botol minuman, atau mengirimkan pesan-pesan samar melalui media sosial. Di era ketika ego seringkali lebih besar daripada lambang di dada, reaksi seperti itu sudah menjadi pemandangan biasa. Tetapi Kante kembali memilih menjadi dirinya sendiri. Setiap kamera yang menyorot bangku cadangan hanya menangkap satu hal, senyumnya. Saat Prancis mencetak gol, ia berdiri lebih dulu untuk bertepuk tangan. Ia memeluk rekan-rekannya dengan tulus. Tidak ada sorot mata yang menyimpan kecewa. Tidak ada bahasa tubuh yang menunjukkan kemarahan kepada Didier Deschamps. Yang tampak hanyalah seorang pria yang benar-benar ikut bergembira melihat timnya berhasil. Seolah-olah ia berkata, "Hari ini bukan tentang saya." Kalimat sederhana itu terdengar mudah, tetapi sangat sulit dijalani. Bukankah dalam kehidupan sehari-hari kita sering merasa kecewa ketika kerja keras tidak dihargai? Kita mudah tersinggung ketika orang lain mendapat kesempatan yang kita inginkan. Kita ingin diakui, ingin dipilih, ingin menjadi pusat perhatian. Kante mengajarkan sesuatu yang berbeda. Bahwa kedewasaan bukanlah tentang selalu mendapatkan kesempatan, melainkan tentang tetap menjaga sikap ketika kesempatan itu tidak datang. Ia pernah berada di puncak dunia. Pada 2018, ia menjadi jantung permainan Prancis saat mengangkat trofi Piala Dunia di Moskow. Bersama Paul Pogba, ia menguasai lini tengah dan menjadi fondasi yang membuat Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, serta Olivier Giroud bersinar. Di level klub, lemari trofinya penuh. Leicester City, Chelsea, Liga Champions, Liga Inggris, Piala FA, Liga Eropa, Piala Dunia antar klub. Hampir semua gelar bergengsi pernah ia raih. Dengan daftar prestasi seperti itu, tidak ada yang akan menyalahkannya jika ia merasa pantas bermain. Namun, mungkin justru karena pernah mencapai puncak itulah, Kante memahami bahwa sepak bola jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Ia sadar, kebesaran seseorang tidak selalu diukur dari berapa lama ia berada di lapangan, tetapi dari seberapa besar ia menjaga persatuan tim. Disitulah letak pelajaran yang paling mahal. Menjadi hebat ketika semua orang memuji bukanlah perkara sulit. Tetap rendah hati ketika memiliki segalanya. Itu luar biasa. Tetap tersenyum ketika tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Itu jauh lebih luar biasa. Barangkali inilah alasan mengapa N'Golo Kante hampir tidak memiliki haters. Orang mencintainya bukan hanya karena kemampuan merebut bola atau membaca permainan. Mereka mencintainya karena melihat ketulusan yang semakin langka di dunia olahraga profesional. Ia tidak sibuk membangun citra sebagai pribadi baik. Ia hanya menjalani hidup dengan rendah hati. Dan justru karena itu, citra baik datang dengan sendirinya. Piala Dunia 2026 mungkin tidak akan dikenang sebagai turnamen terbaik dalam karier N'Golo Kante. Statistiknya bahkan mungkin kosong, 0 menit bermain. Namun, ada angka lain yang tak tercatat dalam statistik FIFA, jumlah hati yang disentuh oleh sikapnya. Pada akhirnya, sepak bola memang tentang menang dan kalah. Tetapi kehidupan selalu tentang karakter. Trofi suatu hari akan berdebu, rekor akan dipecahkan, nama-nama baru akan bermunculan. Namun, kerendahan hati akan selalu menemukan jalannya menuju keabadian. Dan jika suatu hari orang bertanya mengapa N'Golo Kante dicintai begitu banyak orang, jawabannya mungkin sederhana. Karena ia membuktikan bahwa menjadi manusia baik jauh lebih sulit dan jauh lebih berharga daripada sekadar menjadi pemain hebat.